Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita, mempertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk bisa bersama-sama mudzakirah bersama. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya akhir zaman. Alhamdulillah, bersua lagi kita di pertemuan yang selanjutnya dalam pembacaan kitab Minhajul Muslim ini, masuk pada pasal yang ketujuh sekarang. Pasal yang ketujuh ini mengenai adab bersaudara karena Allah dan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mudah-mudahan kita di musholla ini semuanya termasuk orang-orang yang bersaudara karena Allah. Karena ini padilahnya sangat besar. Nabi berkata dalam riwayat Abu Daud, "Man ahaballah wa abghadallah wa atallah wa manallah faqad istakmalal iman." Barang siapa, kata Rasulullah, yang ia mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah dan ia memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka kata Rasulullah, orang itu telah sempurna imannya. Nah, mudah-mudahan kita tergolong sini sama semuaan. Ini belum lagi adab-adab silaturahmi, belum lagi tentang ada kerabat, ikatan kekeluargaan, belum. Ini hanya ikatan sesama muslim. Karena mana sudah padilahnya. Atas dasar inilah dikatakan bahwa seluruh hamba Allah yang salih itu harus saling cinta mencintai. Mudah-mudahan kita tergolong di sini semuaan. Amun dilihat dari kejadian ini, insya Allah nih ya benar di musholla nih rukun, alhamdulillah ya. Dikatakan di sini seorang muslim yang beriman, imannya bujur, tidaklah ia mencintai kecuali karena Allah, dan tidaklah ia membenci kecuali
membenci karena Allah, sebab sesungguhnya seorang muslim tidak mencintai kecuali apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan tidak pula ia membenci kecuali apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jadi karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, seorang muslim itu saling mencintai, dan seorang muslim juga, kata Rasulullah, membenci karena seseorang itu dianjurkan untuk membenci oleh kebencian dari Allah dan Rasulnya. Atas dasar inilah, kata Rasulullah, seluruh hamba Allah yang salih dicintai dan dibela oleh seorang muslim. Dan dasar atas ini pula lah seorang yang fasik, kaum pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, kita membenci sifatnya. Dan dari pijakan tersebut, di situ kita disuruh memilih saudara atau teman karena Allah, dan menjadikan saudara-saudara kita karena Allah, dan berkawan kita boleh terhadap siapa saja. Dikatakan di kitab ini. Terima kasih. Apabila kita bersahabat, bersaudara, kita harus dengan orang-orang yang muslim, yang bertakwa, yang beriman. Apabila kita berkawan, berdakwah, boleh terhadap siapa saja. Ini pijakan seorang muslim. Di hadis lain disebutkan lagi, sesungguhnya, kata Rasulullah, di ars kana ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang pakaiannya adalah cahaya, kata Rasulullah. Wajah mereka adalah cahaya, dan mereka bukan para nabi, dan juga bukan para syuhada, kata Rasulullah. Bahkan mereka sampai membuat iri para nabi dan syuhada. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami tentang mereka. Orang ini nah dimuliakan mana oleh Allah di akhirat kena." Lalu Rasulullah berkata, mereka adalah, ya Rasulullah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan bersahabat karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Nah, bayangkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi hendaklah kita mencari kawan-kawan. Ini pas mana sudah kawan di masjid,
kawan di musola, kawan sembahyang berjamaah, ini akan membawa kebaikan bagi kita. Maka kebaikannya dunia dan akhirat. Salah satu ciri-ciri amalan orang-orang bertakwa ialah ini saling cinta mencintai sesama orang beriman. Berkaitan dengan ayat yang kedua di surah Al-Baqarah, membacakan ayatnya. Ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Qur'an, kata Allah, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, mereka yang bertakwa apa ya adanya? Disambung ulang di ayat yang ketiga. Siapa orang bertakwa tadi? Petunjuk orang bertakwa tadi apa gawiannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, kata Allah, yang mendirikan salat, sembahyang, lagi berjamaah di masjid, di musala, dan yang menapahkan sebagian rezeki yang kami berikan, kata Allah, yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi kaitannya ini dengan cinta mencintai sesama muslim tadi, kita ialah contoh orang yang bertakwa di surah Al-Baqarah. Dijelaskan sini sudah, kita harus percaya kepada hal-hal yang gaib yang dibawa oleh Nabi Rasulullah. Insya Allah kita beriman semuaan. Ya padanlah. Yang kedua dijelaskan ulang, huda, petunjuk bagi orang bertakwa tadi. Orang yang mengerjakan sholat. Itu berarti ia mencintai apa-apa yang dibawa oleh Rasul, apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Lalu disambung di ayat yang ketiga tadi. Di sini ujung-ujungnya cinta sesama manusia. Cinta sesama manusia salah satunya ialah dengan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Bahkan satu hadis Nabi ada mengatakan, "Ya Nabi, hendaklah kita ini saling cinta mencintai." Caranya apa? Macam-macam caranya. Salah satunya ya Nabi, di antaranya tuh, supaya hati kita terpaut sama-sama orang beriman, sering-seringlah ya Nabi kalian it'amu ta'am, afsus salam, memberi makan, mengucapkan salam, dan saling memberi hadiah ya Nabi. Nah, dan musola ini insya Allah tuh sunnah-sunnah ini kita gawi semuaan. Nah, itu kan perkara-perkara agama ini sebenarnya mudah. Mudah apabila kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, nang jangan diberat-beratakan. Sesungguhnya kata Rasulullah, apabila engkau memberat-beratkan dalam agama, perkara agama, maka engkau akan kesulitan sendiri. Jadi perkaranya ringan aja, afsus salam, ucapkan salam lawan sama-sama kawan di masjid, di musala. It'amu ta'am insyaallah. Ini it'amu ta'am juga nih. Beri makan kan, beri minum sama tuh. Dan hendaklah kalian saling memberi, kata Rasulullah, saling memberi hadiah, agar hati kita ini terpaut, saling mencintai. Karena apa? Padilahnya ganal benar ini. Padilahnya surga. Nah, bayangkan. Jadi perkara-perkara untuk mencapai surga itu, mencapai kebaikan itu banyak jalannya. Tapi yang pertamanya memang beriman dulu kepada Allah, murnikan dulu akidah kita, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang murni. Setelah beriman itu, ya tadi mencintai Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan syariat-syariat sholat, puasa.
dan mencintai sesama manusia, ya tadi saling memberi, saling mengucapkan salam, saling menyayangi, itu salah satunya amalannya. Karena orang yang ketujuh sayang menyayangi sama muslim di Allah, itu yang di atas akan merahmati kita. Seperti hadis Nabi, man la yarham ya Rasulullah, la yarhamullah. Barang siapa yang kada mencintai, kada menyayangi, nang di bumi tuh, apalagi nang sama-sama beriman, sama-sama kawan sembahyang, dilanggar di musola, sama-sama kawan tulak ke masjid, ke kajian, nang terkumpul biasanya, itu harus saling menyayangi. Karena bila kita saling menyayangi, cinta mencintai, maka yang di atas akan merahmati kita. Nah, bayangkan. Itu kan namun dianggap ringan tuh ringan aja, mau dianggap berat berat juga. Cuma mau kita usahakan hari-hari bergaul, ucapkan salam, tamu, assalamualaikum, tamu kawannya, panderan apa, ringan-ringan aja. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang bertakwa di Al-Baqarah tadi. Nang di hadis Nabi tadi iya juga. Nang Allah mencintainya tadi. Kita dicintai Allah juga karena kita mencintai sesama muslim. Sudahnya Nabi memadahkan tadi di hadis riwayat An-Nasai tadi, orang tersebut sampai-sampai membuat iri ya Nabi, bagi kami-kaminya iri. Hadis sahih nih. Membuat iri ya Nabi, para nabi dan para syuhada. Sekalinya orang tua apa? Orang nang ketujuh bersahabat dengan sesama muslim. Ada nasihat baik Pak Haji Masurai? Nasihatnya dari guru kita Pak Haji Sukarni. Ini kan kita nih di FKJK nih pengurusan baru nih. Nah, pengurusan baru. Jadi Jarsidin bagus banget nasihatnya. Dalam suatu pergaulan, apalagi kita sama-sama nih rajak datang ke masjid, Pak Haji sebelah, datang ke kajian, bayi-bayi kan bersama-sama. Itu dalam suatu perkumpulan organisasi, perbedaan tuh pasti ada, pasti sudah. Itu sudah fitrah manusia dah, sunnatullah ya pada dan kita di lingkungan pasti ada perbedaan, pasti sudah Sidin. Tapi hendaknya ya Sidin, dalam perbedaan tersebut kita saling bisa memahami. Dan orang yang mengalah jadi dalam perbedaan tuh bukan tuh orang tuh setuju lawan yang kita yang keputusan yang ini kada jadi kita harus menghargai juga orang yang mengalah tadi, bahwa itu karena inya tuh menganggap kita ini saudara, supaya jangan terjadi hal-hal yang kada baiknya mengalah untuk persatuan. Jadi orang yang menganggap keputusan ini yang diambil misalnya dalam organisasi, jangan merasa inya tuh yang paling benar aja sih ini, bahwa orang-orang yang mengalah itu inya untuk mengutamakan persaudaraan. Nah, di situ nasihatnya apa aja yang lu tangkap. Jadi maksud Sidin bahwa dalam berorganisasi bergaul kita, apabila kita mengambil keputusan, misalnya nih banyak nih, ada yang kada setuju, banyak nang ini diambil ini misalnya, nang kada setuju ini jangan dikucilkan maksudnya. Karena ini suatu lingkup persaudaraan. Itu biasa aja kita tuh. Selama itu nang bukan hal-hal nang pokok kayak itu nang masalah keimanan nang kada setuju. Jadi jangan sampai terjadi perpecahan persaudaraan. Nah, disitu menasehati. Ini kan mudah-mudahan kan FKJK yang baru ini kan, ini Ustadz Husaini Sahlan ketuanya sekarang. Nah, insya Allah lebih baik daripada yang dahulu kan, lebih bersahabat lah. Nah, itu lebih akur, lebih rukun sesama. Nah, itu nasihat Sidin. Bagus banget nasihatnya tuh. Itu kan sama tuh nasihatnya, bahwa kita memahami saling cinta mencintai sesama muslim, mengutamakan persaudaraan.
Jangan mentang-mentang kita menguasai di suatu perkumpulan, kita menganggap rendah orang nang ini, golongan nang terkucil ini. Sangat bagus nasihatnya. Itu motivasi bagi kawan-kawan yang ada sekarang di FKJK, bahwa persatuan saudara sama muslim itu diutamakan. Dan dalam hadis lain pun Nabi berkata juga, hadis sahih nih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kata Rasulullah, seorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mencegahnya. Malaikat itu bertanya kepada seorang tersebut, "Mau kemana engkau si fulan?" Orang tersebut menjawab, "Saya mau mengunjungi saudaraku si fulan." Lalu malaikat bertanya lagi, "Apakah kunjungan engkau tersebut karena ada suatu keperluan pada saudaramu?" Lalu ia menjawab, "La, kada." Lalu malaikat bertanya lagi, "Apakah karena ada hubungan kerabat atau persaudaraan dengannya?" Lalu laki tersebut menjawab pula, "La, kada. Kada berkeluarga. Padahal mun berkeluarga sudahnya nih dapat 2 pahala. Ini kada berkeluarga dapat sudah. Mun dua pahala ini kada kisah lagi sudah. Di atas ini lagi nih. Ini nang masih persaudaraan sama muslim nih. Nabi mengisahkan sudah bahwa padilahnya ganal benar kita." Lalu laki tersebut menjawab, "Kada." "La," ya, tidak. Malaikat bertanya pulang, "Apakah karena ada suatu nikmat milikmu padanya?" Jawabnya, "Tidak." "La," pulang, "Kada." Malaikat bertanya lagi, "Lalu karena apa?" Lalu ia menjawab, "Karena aku mencintainya karena Allah." Jadi malaikat nang menakuni tadi menjawab suruhan Allah tadi. Ini hadis sahih nih, riwayat Muslim, Nabi mengisahkan bahwa orang itu ditakuni malaikat. Jadi malaikat berkata, "Sesungguhnya," kata malaikat, "Allah telah mengutus aku nih menakuni engkau dan menyampaikan bahwasanya Dia mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu." Allah mencintai kita. Sesuaikan dengan hadis tadi kan. Man la yarham tadi, barang siapa mencintai seorang muslim, maka yang di atas mencintai kita. Barang siapa yang kada mencintai sesamanya, maka di atas kada mencintai kita. Sesuai hadis tadi, ini sambung nih hadisnya. Dan disambung lagi, ini nang anu benar, paten benar sambungannya. Dan jadi malaikat, dan Allah telah memastikan surga untukmu. Bayangkan. Bersahabat, bersaudara sesama muslim, padilahnya Allah memastikan surga lawan kita. Mudah-mudahan tergolong di sini semuaan. Ulun tuh keganangan tadi, bulan tadi ulun kada datang. Keganangan di sini pada naik. Mudah-mudahan termasuk tuh kita nih, saling cinta mencintai karena Allah. Insyaallah. Ini kan terkadang hal-hal yang kita anggap ringan, kita anggap sepele dalam kehidupan. Padahal ini perkara-perkara yang membawa jalan kita menuju surga juga. Selain banyak hal-hal yang lain jalan-jalannya tuh.
Di sini dijelaskan hak-hak persaudaraan karena Allah. Insya Allah kita tahu semua sudah. Di antara hak-hak persaudaraan ukhuwah karena Allah tersebut ialah sebagai berikut. Hendaknya kita saling tolong-menolong antara sahabat kita tadi. Baik masalah harta baik masalah kehidupan lainnya dijelaskan di sini. Apabila ia sakit, hendaklah kita menjenguknya. Nah, itu kan ada pulang tuh hadis hak-hak seorang muslim tuh. Apabila sakit, hendaklah menjenguknya. Apabila meninggal, urus jenazahnya. Apabila mengucapkan salam, dijawab. Apabila wahin, kan disauti, bersin, disauti kan. Nah, itu kan ada pulang. Itu kan berkaitan terus jadinya. Yang kedua juga, hendaklah kita menjaga lisan terhadap saudara-saudara muslim kita. Menjaga lisan darinya kecuali untuk berkata yang baik-baik. Oleh karena itu seorang muslim tidak menyebut aib-aib kekurangan sahabatnya dikala ia tidak bersamanya. Nah, bujur aja tuh. Kan ada hadis padahal, barang siapa ya Nabi mengumbar aib seorang muslim, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun ia di tempat tidur. Orang tuh sudah tobat misalnya, kita umbar aibnya kan. Baik sudahnya, kita umbar aibnya. Ini si fulan ini. Itu sudah dahulu kan tutup buku sudah. Kita ceritakan ini kan. Padahal yang ada diceritakan tuh misalnya. Itu insya Allah kena jar Nabi, Allah akan membongkar aib kita walaupun kita di tempat tidur rumah kita. Nah ini kan hak-hak persaudaraan muslim ini kan, ini hal-hal yang ringan padahal cuma amun kita amalkan bersama sehari-hari, ini padilahnya ganal benar. Dan kehidupan memang di sini puncak kehidupannya. Ini terhadap akhlak jadinya gugurnya. Setelah kita beriman tadi, mencintai Allah dan Rasul, kita beribadah dengan benar, sholat dengan benar. Nah, contoh cinta mencintai sesama muslim tadi, ya ini tadi. Saling mengucapkan salam, lawan bila tetamu saling bertaguran kan. Saling memberi kan, it'amu ta'am, saling memberi makan, saling memberi minum. Nah juga yang ketiga, tidak kita mencari-cari rahasia saudara kita. Istilahnya tajassus. Mencari-cari apa-apa yang disembunyikan orang. Tajassus kita mencarikan, apa mencari kabar-kabari kah? Dan tidak pula berupaya mencari tahu tentang apa yang disembunyikan dalam dirinya. Bila yang ada senang dibuka, kita jangan mencari-cari. Maka apabila kita, nah bayangkan sampai di sini aja kita disuruh adabnya ada. Maka apabila kita melihatnya sedang berjalan menuju tempat hajat atau keperluan yang inya kadang membeberkannya, kita melihat misalnya inya menuju suatu tempat, maka kita jangan bertanya-tanya. Kalau kawan tadi kada nyaman ditakuni. Nah, sampai di situ aja kita ada adabnya dengan kawan. Kawan sesama muslim nih. Sahabat sesama muslim. Selalu bersikap lembut, insya Allah kita nih paham. Selalu memerintahkan berbuat yang baik, jujur aja. Atau bila kita melihat berbuat mungkar, kita melarangnya. Nah ya, melarangnya kita. Dan kita tidak menentangnya dalam berbicara,
dan tidak mendebatnya, serta tidak pula mencari-cari atau memakinya karena sesuatu. Memang ini kan berat nih. Ini pergaulan sehari-hari. Cuma kalau kita usahakan, nyatakan, diamalkan, insya Allah kita termasuk nih golongan orang-orang yang saling mencintai sesama muslim tadi, yang mencintai persaudaraan karena Allah tadi. Yang selanjutnya dari hak-hak persaudaraan ialah kita selalu memaafkan apabila kekhilafan dan ada kesalahan saudara kita, dan hendaknya kita menutup aibnya dan berbaik sangka kepadanya. Apabila ia terjerumus atau melakukan kemaksiatan secara sembunyi atau terang-terangan, maka kita tidak memutus cinta kasih dan tidak pula mengabaikan persaudaraan. Akan tetapi kita membawainya untuk bertobat. Ini kan baik benar nih. Persaudaraan sama muslim nih. Kada langsung menggibahnya, kita menghujahnya. Melihat kawan kita tertimpa maksiat, melakukan maksiat, melihat misalnya kita, langsung kita membawanya bertobat. Namun dikatakan di sini, namun apabila ia tetap terus melakukan maksiat, maka kita boleh memutuskan hubungan atau menjaga persaudaraan dengan tetap memberinya nasihat dan tegur menegur dengan harapan ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bawai sudah. Jadi kita boleh merenggangkan, tapi tetap memberinya nasihat. Mudah-mudahan dia mau bertaubat. Kita selalu berharap tuh bahwa inya tuh masih ada kebaikan. Seperti perkataan Abu Darda di sini Jar Abu Darda sahabat Nabi, apabila saudaramu berubah sikap dan tidak seperti dahulu, maka jangan engkau tinggalkan dia karenanya. Sebab saudaramu itu kadang bengkok dan kadang lurus. Itu kan kita tuh semuaan tuh. Bisa aja kita sifat berubah atau kalau kita berubah. Jadi jangan langsung ditinggalkan, jangan. Karena itu fitrah manusia, bisa lurus, bisa bengkok. Nah, saking menjaganya nih persaudaraan sesama muslim. Dan selanjutnya lagi, hak-hak persaudaraan tadi ialah kita memenuhi hak-hak persaudaraan kepadanya dengan memperkuat dan melanggengkan ikatan, karena memutus ikatan persaudaraan dapat menghapus pahala. Bujur. Dan jika saudara sahabat kita itu meninggal, hendaklah dipindah kepada anak-anaknya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini ada sahih kisahnya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, pada zaman dahulu, melihat seorang Baduy, Pak Haji, tetamu, lalu pinandu. Abdullah nih, anak Umar nih, lawan si Baduy tadi. Lalu sini di cerita tersebut memberi jubahnya lawan si Baduy tadi pada naik. Jadi menyauti kawan di sebelahnya. Sungguhnya si Baduy itu karusah gini dibari jubahnya sudah ditagurnya sudah bahagia. Jadi jar Abdullah bin Umar, Baduy tersebut abahnya kawan abahku. Bayangkan tuh menyambung persahabatan tuh. Abah sama abah kawan. Jadi anaknya kita hendaklah juga bersifat baik, saling memberi juga. Itu kan menimbulkan rasa cinta. Selanjutnya pulang, yang ketujuh, hak-hak persaudaraan tadi. Kita tidak membebani saudara kita dengan sesuatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang.
Maka dikatakan di kitab ini, seorang muslim tidak berupaya memanfaatkan kedudukan atau harta saudaranya atau memaksa-maksanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, sebab dasar persaudaraan itu adalah karena Allah. Maka dari itu tidak pantas mengalihkan persaudaraan itu untuk mendapatkan kepentingan dunia atau menolak mara bahaya. Saling membantu boleh, tapi untuk niatnya untuk memanfaatkan persaudaraan untuk kepentingan dunia itu jangan. Amun kawan ada musibah kita bantu, ada urusan apa kita tolong. Itu sunatullahnya kayak itu, supaya tersebut saling cinta mencintai. Bahkan kata Rasulullah, apabila saudaramu memberimu sesuatu hal, walaupun hal tersebut tidak menyenangkanmu, sampai-sampai potongan kaki kambing ya Rasulullah. Kaki kambing tuh zaman dulu ya, kada tapi berguna benar, karingan, halus. Jangan engkau menolaknya kata Rasulullah. Nah, bayangkan. Saudara kita memberi nih, kita anggap ini kada bermanfaat yang dibarinya nih. Jangan ditolak ya Rasulullah. Karena itu akan menimbulkan sifat yang kada baik jadinya. Kalau kita terima, aku timbul saling cinta mencintai. Bila cinta mencintai, padilahnya apa tadi? Padilahnya surga. Dan bisa saja kita dibuatkan Allah kena istana di arsy kena nang bisa membuat hitbah. Hadis tadi, hadis Imam Nasai tadi, membuat hitbah, membuat iri para nabi dan syuhada. Bayangkan. Karena apa? Karena ianya menjaga persaudaraan sesama muslim itu aja. Bukan penjihad orangnya, ahli jihad kada juga, ahli sedekah kada juga, ahli ilmu kada juga. Orang nang ketujuh bergaul, bersahabat karib artinya kan ketujuh berkawan sesama muslim, itu aja. Kawan di kajian, kawan di masjid, itu benar. Itu kan mun dianggap sekilas perkara ringan, tapi padilahnya sangat besar, sangat ganal. Dan cara-caranya banyak. Ya tadi saling mengucapkan salam supaya timbul saling cinta mencintai sesama muslim tadi. Saling memberi makan, minum. Jangan sampai menggibah saudara kita. Itu banyak cara-caranya kan supaya timbul cinta mencintai sesama muslim. Nah, dan yang terakhir, salah satu cara-cara agar kita melanggengkan hak-hak persaudaraan ialah di sini dikatakan, nah, ini baik benar nih. Kita mendoakan kebaikan bagi sahabat kita. Kawan kita doakan kebaikan. Nah, sampai pas yang terakhir nih, nomor 8 tadi, mendoakan kebaikan bagi sahabat-sahabat kita. Nah, ini lu ada pertanyaan nih, dan mudah-mudahan ini termasuk dalam hadis tadi juga yang kita amalkan nih, saling cinta mencintai sesama muslim dan saling memberi. Pertanyaannya mana aja, mudah aja. Hadisnya tadi riwayat apa? Hadisnya jadi riwayat apa tadi? Nang membuat iri tadi Nabi dan para syuhada. Nang kita tadi kita di arsy akan dibuatkan istana. Nah, hadisnya riwayat apa itu, Ja? Nah, yang kau menjawab perlu hadiahi Quran
Lawan nih HP. Hadisnya tadi amun kada riwayat An-Nasai atau riwayat Muslim. Nah, apa tadi? Alhamdulillah. Barakallah. Siapa tadi? Hah? Yang mana tadi? Bimbay enak ya, Pak? Yuk. Bagi dua ya nah. Mudahan berkah ya lagi. Mudahan kita cinta mencintai karena Allah. Mudahan kita dirahmati Allah semua di sini. Alhamdulillah, barakallah. Kita tutup aja lah, Pak Haji lah. Mudah-mudahan kita di sini dirahmati Allah dan tergolong dalam hadis-hadis tadi nih. Ini hadis yang di sini, cinta mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita di sini. Kalau amalannya insya Allah ini sesuai hadis sudah amalannya. Mudahan insya Allah. Tutuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.